Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, saya mengingatkan kalian tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Baiklah, materi Mapel IPA kelas 8 semester ganjil bagi berikut. Bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Bab 4, sistem pencernaan manusia. Bab 5, zat aditif dan zat adiktif. Bab 6, sistem peredaran darah manusia. Baiklah, kita mulai. Bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tujuannya untuk bab 1 adalah peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep gerak. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang gerak lurus. Yang ketiga, peserta didik memahami tentang gaya. Konsep gerak. Tahukah kalian bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Siapa tahu? Oke. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Saya ulangi, yang ditekankan yaitu perubahan posisi dari suatu titik acuan. Misal, kalian dari terminal Arjosari naik bus, duduk anteng menuju ke terminal Bungurasi Surabaya. Kemudian pertanyaannya, bis itu melakukan gerak apa tidak? Coba dipikirkan dulu. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian juga melakukan gerak? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke. Bis itu mengalami atau melakukan gerak karena posisi bus tersebut mengalami perubahan yang semula dari di atau berada di terminal Arjosari sekarang sudah berada di terminal Bungur Asih. Berarti ada perubahan posisi dari suatu titik acuannya, yaitu terminal Arjosari dan terminal Bungur Asih. Nah, itu bis melakukan gerak. Nah, sedangkan kalian bagaimana ini? Apakah kalian juga melakukan gerak?
ketika duduk anteng di dalam bis? Jawabannya ada dua kemungkinan atau dua jawaban. Kalian bisa dikatakan bergerak kalau titik acuannya yang semula berada di Terminal Arjosari sekarang sudah berada di Terminal Bungur AC. Jadi titik acuannya sudah berubah. Tetapi kalau titik acuan kalian, tempat duduk yang kalian duduki, itu kalian dikatakan tidak melakukan gerak. Karena titik acuannya tetap sama, yaitu tempat duduk di dalam bus. Nah, itu gambarannya tentang gerak menurut fisika. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Berikut, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Sedangkan lintasannya dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, di SMP kita hanya mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan yaitu waktu, jarak, dan kecepatan. Sekali lagi, melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Gerak lurus. Coba perhatikan gambar di bawah. Coba kalian fokus pada gambar rumah dan sekolah. Fokus rumah dan sekolah. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Karena ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Coba diperhatikan lagi ya. Pada gambar, dari rumah ke sekolah, balik lagi ke rumah. Rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Jarak yang ditempuh adalah berapa? Dari rumah ke sekolah 2 km. Kemudian dari sekolah ke rumah juga 2 km. Berarti jarak yang ditempuh adalah 4 km. Namun ini beda lagi dengan perpindahan. Kalau perpindahan, panjang lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Jadi kan dari rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Jadi posisi awalnya rumah, kemudian posisi akhirnya juga di rumah. Sehingga perpindahannya bernilai 0 km.
karena posisi awal dan posisi akhirnya sama. Maka perpindahannya 0 km. Jadi, kalau jarak kita tidak memperhitungkan posisi awal atau posisi akhir, pokoknya panjang lintasan yang ditempuh berapa, yaitu namanya jarak. Tapi kalau perpindahan, itu memperhitungkan posisi awal dan akhir. Demikian, mungkin sudah ada gambaran atau sudah jelas anak-anak. Oke, berikutnya. Oke, perhatikan gambar di bawah. Pada gambar tampak seorang atlet bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon atau detik. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak atau dengan lambang X tertentu setiap sekonnya dengan lambang T disebut sebagai kelajuan atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T. V ini lambang dari kelajuan. Coba kita lihat sekali lagi di gambar. Atlet itu kan menempuh jarak 30 meter dan waktu yang diperlukan dalam menempuh jarak 30 meter adalah 6 sekon atau sekon. Berarti kelajuan dari atlet tersebut adalah 30 meter atau S, 30 S-nya 30 meter dan T-nya waktu 6 sekon. Berarti kelajuannya adalah 30 bagi 6 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kelajuan itu satuannya meter per sekon. Ada contoh berikut. Ada sebuah mobil melaju di jalan tol yang lurus menempuh jarak 50 km dalam waktu 0,5 atau setengah jam. Berapakah kelajuan mobil tersebut? Coba kita lihat dari rumus matematis tadi. Kelajuan V sama dengan jarak S dibagi waktu T. Jaraknya berapa? Jaraknya atau S-nya 50 km, sedangkan waktunya T sama dengan setengah jam atau 0,5 jam. Jadi kelajuan mobil tersebut adalah V sama dengan S dibagi T. S-nya 50 km dan T-nya 0,5 jam. Berarti 50 dibagi 0,5 sama dengan 100 km per jam. Jadi kelajuannya 100 km per jam. Artinya apa ini? Artinya jarak 100 km bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Atau 1 jam bisa menempuh 100 km. Itu pengertian dari kelajuan. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda.
Misalnya pada plastisin, kalian dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan atau menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot sebagai alat gerak aktif dengan rangka tubuh sebagai alat gerak pasif. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Itu contoh gaya otot yang berkoordinasi dengan rangka tubuh. Coba kita lihat di gambar. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun, pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Coba kalian lihat tanda panah warna hijau. Itu merupakan gaya dorongnya. Kemudian yang di bawah dilihat ada gaya yang berlawanan dengan gaya dorong, yaitu gaya gesek. Ada anak panah yang berwarna merah yang berlawanan dengan anak panah yang berwarna hijau. Gaya gesek ini terjadi antara meja atau kursi meja dengan lantai dan selalu berlawanan dengan gerak benda. Itu tadi gaya gesek. Berikutnya gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku. Seketika paku itu akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang tersebut. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Sehingga orang yang terjun tadi akan meluncur ke bawah. Nah, itu tadi contoh gaya tak sentuh. Yang pertama tadi gaya magnet, dan yang kedua adalah gaya gravitasi. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita mencoba merangkum dari uraian tadi. Konsep gerak, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuannya. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan
kecepatan atau kelajuan. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan atau kelajuan. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sebelum saya akhiri, tolong dipelajari lagi materi yang telah saya berikan tadi. Kemudian kalian persiapkan untuk materi berikut atau pertemuan berikut, yaitu hukum Newton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.